Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang provider Indosat. Ya. Nah, jadi sekarang kita mau ngasih tahu pengertian-pengertian atau sejarah-sejarahnya ya. Ya, betul. Ayo. Jadi di sini tuh ada daya listriknya yang tri. Ya. Ini kali ya, kelihatan. Atau kita perlu buka kali ya? Mau dibuka. Coba kita buka dulu ya. Kita buka dan lihat apa yang ada di dalamnya. Oh, bisa gak? Nah, ini. Nah, di sini tuh kalau nggak salah tuh ada genset ya. Bukan yang ini, Kak? Iya, ini. Oh iya, ini. Di sini Ya. ada genset. Kita pakai kamera belakang dulu ya, Pak. Di sini ada genset, terus sebelah kirinya ada PLN, terus di atas COS. Itu nggak tahu buat apa. Iya. CS itu apa ya, Pak? Ya, terus Terus yang ini power supply. Power supply. Yang nyala cuma nomor 2 atau 1. Iya, nomor 1 deh kayaknya itu. Ya. Tapi di sini kelihatannya nomor 2. Nah, kurang lebih. Nah, ini juga nggak tahu apa-apa. Kita nggak bisa megang, takut setrum. Pasti kayaknya. Iya, terus di sini juga ada keterangan dari TRI. Ya. Sebenarnya ini tuh kan satuan dari Indosat juga, Pak. Iya, kok mereka collab kan. Iya. Di sini juga ada NIF cover of ada Kayak switchnya aliran-aliran ya. Gitu ya, Pak. Dari PT Menara Jahindo. Oke, kita lanjut ke baterainya kali ya, Pak. Kita bahas itu. Ya, ini juga dari Hoshishan PT Telekom Indonesia. Next kita lanjut. Oke, kita next bakal ke baterainya. Ya. Nah, Pak, ini juga ada apa ya ini? Indikatornya kali ya, indikatornya. Dari PT Hoshishan CP Telekom Indonesia. Kayaknya. Gak apa-apa, kita buka aja. Kita coba lihat. Pakai ini dalamnya, Pak. Bau ini ya, bau apa? Kayak kabel kebakar. Iya tuh Panas. Aristal netral, MCB, Iya. relay. Terus ininya juga. Ini juga, oh ini indikatornya kan tuh? Iya, kayaknya. Aku nggak tahu kelihatan apa enggak. Kelihatan, semoga. Ya, Pak. Ada Kurang. stop kontaknya juga. Tapi kenapa nggak dipasang? Iya. Mungkin buat kalau ada perbaikan kali kabel-kabel ini jadi nyolokinnya ke situ. Oke, kita tutup dulu. Ini juga ada tulisan ACPDB. Nggak tahu apa itu. Singkatan dari apa, Pak? Oke. Lalu kita akan bahas-bahas ya, Pak. Ya. Akan dijelaskan oleh Devin. Di situ ada ini. Ayo. Sambil duduk kali ya, Pak. Kelihatan. Ada daun-daun. Kelihatan gak sih daun-daun? Kayaknya kelihatan dikit ya, Pak. Ini kita ada di belakangnya punyanya Smartfren. Langsung bahasa kecil ya. PT Indosat Tbk berdagang sebagai Indosat Ooredoo Hoshishan, disingkat IOH, adalah salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan layanan komunikasi untuk pengguna telepon genggam dengan pilihan prabayar maupun pasca bayar dengan merek N3 dan Tri. Ditambah jasa-jasa lainnya seperti saluran internet melalui media serat optik dengan merek Indosat TV ya. Merek Indosat TV. Saluran komunikasi via suara untuk telepon tetap, termasuk sambungan langsung internasional, serat layanan multimedia dan komunikasi data. Terus ini mungkin sedikit ya. Sejarahnya
nih, kita punya beberapa logo dari Indosat ya. Pada tahun 1984 sampai 2005 logonya kayak gini Pak. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, bentar. Kelihatan dikit sih. Nah, kayak gitu. Gini. Terus waktu tahun 2005 sampai 2015 Berubah logonya logo menjadi gini. ya, bentar ya Pak. Udah maksimal ini. Nah, itulah. Kelihatanlah dikit ya. Terus waktu dari tahun 2015 sampai 2019 berubah jadi kuning kayak gini Pak. Kuning cerah. Iya, kuning cerah. Waktu tanggal 2019 sampai 2022 warnanya Agak lebih ke gelap gitu ya Pak. Ya, kayak gitu lah. ya kurang lebih kayak gitu. Pendirian dan perkembangan awal. Indosat singkatan dari Indonesia Satellite Corporation, dalam bahasa Indonesia artinya Perusahaan Satelit Indonesia. Didirikan pada 10 November 1967 sebagai salah satu perusahaan penanaman modal asing atau PMA pertama di Indonesia yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional melalui satelit internasional Intelsat. Kelahirannya terjadi saat pemerintah hendak menerapkan teknologi komunikasi satelit di Indonesia, namun terkendala biaya hingga memberikan kesempatan pengembangan pada pihak swasta. Datanglah kemudian International Telepon dan Telegraph atau ITT, sebuah perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat yang menawarkan pengerjaan proyek tersebut. Kesepakatan ITT dan pemerintah Republik Indonesia kemudian ditandatangani pada 9 Juni 1967 yang berisi perjanjian bahwa perusahaan tersebut akan membangun stasiun bumi. Ketika selesai dibangun, infrastrukturnya akan diserahkan kepada negara, namun ITT akan tetap mengoperasikannya dengan menyewanya dari pemerintah selama 20 tahun dan bekerja sama dengan PN Telekomunikasi. Selanjutnya, pembangunan stasiun bumi tersebut dimulai sejak Agustus 1968 dan diresmikan pada 29 September 1969 yang dikenal sebagai Stasiun Bumi Jatiluhur. Jadi kayak gitu ya Pak. Terus langsung ke ini yang lebih informasi kali ya Pak. Perkembangan di bawah Orido. Setahun kemudian Indosat melakukan transformasi kembali untuk menjadi perusahaan yang lebih fokus dan efisien dengan restrukturisasi organisasi, memodernisasi dan ekspansi jaringan seluler, serta inisiatif untuk mencapai keunggulan operasional. Tercatat di tahun 2011, Indosat menguasai 21% pangsa pasar. 2 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Indosat memiliki 58,5 juta pelanggan, yang menjadi 54,9 juta di tahun 2014 dan 68,5 juta di tahun 2015, naiknya dengan 24,7%. Di tanggal 16 Mei 2013, Indosat resmi menghentikan perdagangan sahamnya di NYSE setelah diundur sejak 2009. Delisting tersebut dikarenakan performa harga sahamnya di bursa efek tersebut terus menurun, membuat saham Indosat hanya diperdagangkan di BEI sampai saat ini. Namun pada tahun yang sama, Indosat tetap berekspansi seperti dengan mengadakan komersialisasi jaringan 3G di frekuensi 900 MHz, yang disusul hal serupa pada layanan 4G di 900 MHz dengan kecepatan hingga 42 Mbps di beberapa kota besar di Indonesia. 42 Mbps berapa? 42 Mbps Berapa KBM? 42 dikali 1024
Ya, 1020. Berapa, Pak? Malah nyuruh ngitung. Pada tanggal 19 November 2015, Indosat berganti nama dengan menjadi Indosat Ooredoo dan berdampak pada logo yang digunakan perusahaan tersebut. Hal ini seiring dengan perubahan nama pemegang saham utama Indonesia, Indosat, dari QTEL menjadi Ooredoo sejak Februari 2013 dan dilanjutkan dengan penyeragaman nama pada anak-anak usahanya di sejumlah negara. Ini apa ya? Manajer menjadi IOH. Memasuki periode 2010-an, seperti banyak operator seluler lainnya, Indosat mulai dihinggapi isu manajer dan akuisisi, seperti dengan Smartfren dan XL Axiata. Suatu isu yang dibenarkan oleh pemimpinnya. Isu tersebut mulai di tengah penurunan penggunaannya yang drastis dari 110 juta menjadi 58 juta pada tahun 2017 sampai 2018 akibat kebijakan wajib registrasi. Munculnya perang tarif yang menggerogoti pendapatan perusahaan. Belum lagi sempat merugi berapa ini? Ya banyak banget ya, Pak. Sampai 2,4 triliun. Ya, sampai 20,4 loh. Triliun lagi Di tahun 2018. Iya. Hal tersebut sempat membuat Indosat berencana terjun di bisnis baru, seperti layanan hosting dan penyedia piranti komputer. Mapal ini, pajaki. Serta menerapkan strategi baru. Indosat kemudian juga gagal meluncurkan satelit Nusantara 2 di tahun 2020 yang memaksanya melepas bisnis satelit X-Satelindo tersebut karena dirasa tidak menguntungkan dan haknya sudah dialihkan ke Telkomsat. Tercatat di tanggal 21 Oktober 2020, Indosat melepas 43,48% saham PT Palapa Satelit Sejahtera kepada PT Pasifik Satelit Nusantara. Isu manajer yang akhirnya terbukti adalah antara Tri atau PT Hutchison Tri Indonesia dan Indosat. Pada 29 Desember 2020, pemilik Indosat Ooredoo mendatangi nota kesepahaman menandatangani kok jadi pabelit Nota kesal MOU. Oh iya. Jadi maksudnya kayaknya dia tuh kayak mau ini gak sih, mau yang kayak sekarang gitu, collab gitu. Nota iya. rasanya nota Kesak. Jadi kita Ngomongnya pembeli. iya, jadi pada pabelit. Dan pemilik Tri CK Hutchison Holdings atau CKHH untuk menggabungkan perusahaan mereka. Setelah proses pengkajian yang berlarut-larut hingga waktu batasnya diundur beberapa kali, 30 April 2021, 30 Juni 2021, 16 Agustus 2021, serta terakhir pada tanggal 23 September 2021. Kedua pihak industri resmi mengumumkan kesepakatan merger. Harusnya manajer gak sih? Merger. Emang beneran merger? Iya, dia merger. Kayaknya ya. Gak tahu artinya apa. Nanti kita cari tahu. Iya, takutnya typo. Mereka pada tanggal 16 September 2021 dalam rancangan merger, oh ya benar berarti, senilai 6 miliar US dollar ini, Indosat akan menjadi perusahaan yang menerima penggabungan dari PT Hutchison Tri Indonesia dengan namanya berganti menjadi Indosat Ooredoo Hutchison, dan Ooredoo maupun CKHH akan menjadi pemegang saham bersama mayoritas di perusahaan hasil merger sebesar 50 sampai 50%. Terus selain itu Ooredoo Group dan CK Hutchison akan bersinergi membantu mengembangkan Indosat dalam hal infrastruktur jaringan, teknologi, produk, serta layanan. Jadi juga kita mau ini kali ya. Ini udah.
Itu apa lagi ya? Mau bahas apa lagi? Ya. Jadi di dalam produk Indosat itu ada produk-produk lagi, yaitu seperti AM3 yang bisa prabayar dan pasca bayar, Tri prabayar dan pasca bayar, Indosat TV. Lalu ada skala besarnya seperti mobile, convergence, machine to machine atau disingkat M2M, IT service, koneksi TV, international and roaming. Lalu ada digitalnya seperti Cipika, Dompetku, Dompetku Plus, Dompetku pengiriman uang, On the Go, Pay Up, IMX, Ideal Box, Arena Seru, My M3, dan MIPA Plus. Gitu Pak. Jadi yang seperti biasa kita pakai itu ternyata produknya Indosat. Iya, dari Indosat. Ya. Kukira Bima Plus itu bukan dari Indosat. Perkiraannya dari mana? Dari maksudnya itu produk sendiri gitu, ternyata itu kan udah digabung. Jadi awal-awal tuh kayak ini mah terima beda sama Indosat. Ternyata emang iya, ternyata mereka tuh gabung. Ya, collab. Kita collab sama apa Pak? Atau udah sama Samsung? Kita sama Itu Mugen. Apa sih dibacanya nggak tahu. Mungkin. Lalu juga di sini ada anak usaha dari Indosat, yaitu ada PT Aprika Nusalinta Sarta, PT Arta Integrasi Teknologi, PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis, PT Lintas Media Danawa, Indosat Singapura PT LPD, PT Portal Media Digital sebesar 50%, mungkin sahamnya kali ya. Lalu ada PT Staron Metra Telekomunikasi, itu ada di 17,5%, mungkin itu sahamnya. Lalu ada mantan bekas anak usahanya gitu. Mantan. Di sini ada bekas anak usaha soalnya, jadi kita sebut mantan aja. Ada Indosat M2 dilikuidasi pada tanggal 28 Desember 2022. Itu Pak. Lalu kita mau ngapain ya? Masih ada 8 menit, 3 menitan lagi ya, 3 menitan. Nanya-nanya kali ya Pak? Apa yang nanya-nanya apa? Kita belum nanyain kabel-kabel Pak. Ini apa Pak? Apa ini ada bunga? Ya, tapi grup lain nyampe ada yang gibah tuh. Ya. Apakah kita ngegibah? Gak boleh Bapak. Astagfirullah. Nggak Kita tahu nanya-nanya kita aja. mau gibah apa soalnya. Iya. Soalnya kalau misalkan ngegibah takutnya ada kesinggung. Ya betul. Kita mengurangi dosa Bapak, gak boleh ngegibah. Karena dosaku udah banyak, Sudah tertumpuk jauh. tuh. Kita mau nanya di daerah situ kali ya. Ya. Bapak udah tahu belum ya? Belum kan ya? Tahu, kita tanya lagi aja. Bapak, kita mau nanya, ini tuh kabel apa? Yang kayak buat Gas. apa kabel gas gitu. Bukan kabel apa? Saluran. Iya, buat pelindung gitu. Iya. Terus ada juga ini. Nah, ini tuh fungsinya buat apa? Itu ada P17 tapi itu tuh gak tahu untuk apa Pak. Ya, sama ini nih yang Oh iya, ada ini. Nah ini tuh untuk apa? Fungsinya untuk apa? Karena ada 2 gitu di sini. sama yang di pojok. Iya. Kita bisa lihat. Kita kasih lihat dulu Pak. Nanti mungkin yang terakhir, video terakhir kita mau ngebahas tentang tower ini ya Pak. Ya, sama mau ngebahas providernya Tri juga. Yoi. Oh Bruno. Ini Pak, ada 2. Ini sama yang tadi. Itu fungsinya itu untuk apa? Kenapa nggak satu aja gitu? Ya, kenapa harus 2? Iya. Berapa menit teh? Baru 17. 1 menit lagi. Jadiin 2 menit aja kali ya. Takutnya kurang. Apa kita mau nanyain kabel juga? Nah, ini kabel apa? Iya ya. Ini kabel koaksial apa-apa. Terus Ini gini tau. Kayak serpihan gitu. iya tuh Pak, ada putih-putihnya gitu.
Terus ini ada label-labelnya gitu. Ya ada maksud fungsinya kenapa ini biru, ini merah. Kalau ini kan sama-sama putih tuh, di bawah warna-warnanya. Iya. Di sini ada kuning. Itu tuh untuk apa? Sektor itu apa? Save penyimpanan. Tor. Konektor. Ini udah 18 ditambah yang tadi jadi 20 kan? Ya. Udah Pak. Mungkin sekian dari kita. Oke Pak. Dari kita. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.